Oke, selamat berjumpa kembali di video tutorial pengembangan aplikasi menggunakan Scratch ya. Nah, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu sebuah topik ya. Kita pelajari dulu teorinya, yaitu sebuah topik dengan tema komunikasi antar objek. Jadi, polanya selalu seperti itu ya. Kita belajar dulu teorinya, nanti setelah itu baru kita praktikum membuat project gitu ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas di tema kali ini yaitu komunikasi antar objek. Jadi sebetulnya seperti ini teman-teman. Eh, kita sudah ketahui bersama ya bahwa objek-objek yang tampak di aplikasi Scratch itu kita sering sebut sebagai sprite yang sering kita berinteraksi dengannya gitu ya. Seperti sprite kucing, lalu sprite eh, burung, dragon dan lain sebagainya yang sudah pernah kita sering gunakan untuk pelatihan gitu ya. Nah, sprite-sprite ini adalah objek 2D ya teman-teman atau dua dimensi. Dan sprite tersebut memiliki beberapa kostum atau variasi dari gambar-gambarnya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung dengan video ini mungkin agak bingung. Ada baiknya saya coba tampilkan dulu ya apa maksud dari penjelasan ini. Oke, seperti eh, yang teman-teman lihat di screen bahwa kita memiliki beberapa sprite nih di sini ya teman-teman. Ada sprite lion, ada sprite cat. Nah, inilah yang disebut sebagai sprite, yaitu objek dua dimensi berupa gambar dua dimensi yang dimana gambar tersebut memiliki beberapa variasi gambar di dalamnya. Jadi kalau kita lihat, misalkan lion ini saya klik, maka si lion ini memiliki beberapa variasi gambar di dalamnya yang disebut sebagai kostum ya. Dan begitupun dengan kucing ini ya, si cat ini dia memiliki beberapa variasi gambar di dalam. Itu itulah apa yang dimaksud dengan penjelasan di slide ini ya, teman-teman. Dan biasanya dalam mengembangkan project pada aplikasi Scratch, script yang merupakan susunan dari code block akan diletakkan pada objek sprite tersebut ya, teman-teman. Jadi, jadi kalau kita bikin aplikasi menggunakan Scratch nih ya, script-scriptnya itu kan disusun dari code block seperti ini ya. Nah, code block ini atau script ini kita letakkan di dalam sprite-nya ya. Jadi sprite yang ada di sini di layar ini punya sprite sendiri. Dan script yang ada di sprite cat atau kucing ini juga memiliki script sendiri. Ya, begitupun lion tadi ya. Nah, biasanya script yang ada di dalam sebuah sprite itu akan mempengaruhi perilaku dari sprite tersebut. Jadi script-script ini akan mempengaruhi sprite-nya ya seperti ini ya. Jadi sprite mengucapkan kalimat apa ini dan ya seperti yang teman-teman lihat di layar gitu ya. Itu diakibatkan adanya perintah dari sini gitu ya. Begitupun script yang ada di sini itu akan mengakibatkan perilaku yang akan ditampakkan oleh sprite tersebut atau hanya berdampak pada sprite ya. Jadi script yang ada di layar ini hanya akan berdampak di uh, hanya akan berdampak pada sprite yang bersangkutan yaitu lion ya, bukan pada cat. Tetapi sebetulnya tidak seperti, harus seperti itu ya teman-teman. Disinilah topik kita. Kita akan membahas bagaimana sih kita bisa berkomunikasi antar sprite atau antar script. Jadi script yang ada di sini juga nanti bisa script yang ada di cat gitu ya, bisa juga berinteraksi dengan script yang ada di Lion. Ya. Ada kalanya kita dalam membuat sebuah project membutuhkan mekanisme seperti itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh misalkan kita ingin sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah button seperti ini, button ini ya teman-teman. Ini kan script juga, ini kan ada sprite juga ya, sprite berupa button atau tombol. Dan ini juga ada sebuah sprite berbentuk gedung. Tapi dalam contoh kali ini anggaplah ini bukan gedung ya, ini anggaplah meriam gitu ya. Ini tombol dan ini meriam.
kita ingin ketika tombol ini diklik justru mempengaruhi gedung ini agar gedung ini eh, mengeluarkan peluru dari meriam ini. Jadi nanti mengeluarkan peluru seperti ini. Nah, itu ya keluar seperti itu. Ketika button hijaunya ini diklik. Nah, sehingga kita membutuhkan sebuah mekanisme komunikasi antar script. Jadi apa yang dilakukan di button itu tidak hanya mempengaruhi button, tapi justru mempengaruhi sprite yang lain. Dalam hal ini adalah gedung atau meriam yang dalam hal ini juga meriamnya akan mengeluarkan peluru. Jadi di sini justru malah interaksinya bukan hanya dua objek tapi tiga objek. Ya. Awalnya dari sprite button mempengaruhi sprite gedung dan gedung mempengaruhi sprite peluru. Ya segera gambaran aja ya teman-teman bahwa kita membutuhkan sebuah cara agar kita bisa berinteraksi dengan sprite yang lain ya agar sebuah script yang ada di dalam eh, sebuah script yang ada dalam sebuah sprite dapat berinteraksi dengan script yang terletak di sprite yang berbeda ya. Jadi topik kita khusus hari ini adalah itu ya teman-teman mempelajari bagaimana sih kita bisa berinteraksi dari satu sprite dengan sprite yang lain. Jadi kita bisa membuat sebuah project yang lebih realistik gitu ya. Bukan hanya sekedar menjalankan sprite, lalu menampilkan teks pada sprite tersebut, ya tidak ada interaksi antar sprite. Nah, beberapa teknik komunikasi antar sprite yang akan kita pelajari, kita fokusin beberapa saja ya teman-teman, walaupun sebetulnya banyak ya. Yang pertama adalah mekanisme broadcast message. Ya, inilah yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, masih dengan demo objek yang sama, yang uh, kita butuh imajinasi ya dalam membuat project ini karena meriamnya juga dari gedung, bukan dari meriam gitu ya. Pelurunya juga dari bola, bukan dari peluru sungguhan gitu. Jadi ya berimajinasi aja. Anggaplah ini meriam dan ini anggaplah peluru. Oke, broadcast message. Jadi tema yang pertama adalah komunikasi menggunakan broadcast message. Skenario-nya gimana? Skenario gini teman-teman. Kita ketika mengklik tombol hijau, si tombol ini akan membroadcast sebuah message dan message tersebut atau pesan tersebut membroadcast pesan gitu ya. Pesan tersebut akan diterima oleh si gedung. Nah, ketika si gedung menerima pesan bahwa oke, ini saatnya saya mengeluarkan peluru, maka peluru tersebut akan dilontarkan oleh si gedung, ya, oleh si meriam. Jadi fungsi broadcast dari sini adalah memberikan pesan pada gedung agar inilah saatnya dia menembak gitu ya. Oke, coba kita langsung praktekin aja. Nah, di sini kita punya sebuah tombol. Nah, ketika tombol ini diklik, berarti yang harus kita gunakan adalah event on press ya. Atau event bernama when the sprite click. Ya, ada di sini, ada di blok um, event ya teman-teman, ada di blok event namanya adalah when the sprite click. Jadi kita ambil aja ini when the sprite click. Nah, kita ingin ketika tombol ini kita klik, lalu kita membroadcast sebuah pesan ke gedung tersebut gitu ya. Nah, sekarang eh, kita coba dulu ya mengetes tombol ini apakah berfungsi apa tidak. Biasanya saya akan mengetesnya dengan cara menggunakan teks seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dijalankan, kalau kita klik dan muncul tulisannya, itu berarti kita bisa pastikan bahwa tombol ini berfungsi. Buktinya, ketika tombolnya diklik, dia mengeluarkan tulisan hello. Ya. Seperti yang kita letakkan di sini. Ya. Oke, tetapi kan yang kita inginkan saat ini bukan mengeluarkan teks hello, tapi memberi pesan ke gedung bahwa inilah saatnya dia menembak. Nah,
broadcast message, broadcast message itu masih ada di dalam blok event ya, atau kategori event ya teman-teman. Ini saya keluarkan. Nah, itu ada di sini, saya zoom sedikit ya. Ada di sini ya teman-teman. Broadcast message. Kita letakkan di sini. Nah, kita bisa mengatur message apa sih yang ingin kita broadcast atau pesan apa yang ingin kita broadcast. Nah, kita bisa atur di sini new message. Karena yang akan kita gunakan adalah mengirim pesan ke gedung ini saatnya menembak. Jadi di sini kita buat saatnya menembak. Gitu ya, kita ketikkan tulisan saatnya menembak. Jadi inilah message yang akan kita broadcast. Oke, lalu kita tekan tombol oke. Berarti artinya gini ya teman-teman. Setiap kali kita mengklik tombol ini, kita mengirimkan pesan atau message yang bunyinya adalah saatnya menembak. Dan pesan tersebut itu sebetulnya akan diterima oleh semua sprite yang ada di dalam stage ini ya teman-teman. Baik itu sprite meriam ataupun sprite peluru ya. Itu akan diterima oleh kedua-duanya. Nah, tapi kan yang kita ingin targetkan adalah si meriam saja yang bentuknya kayak gedung ya. Oke, sekarang gimana sih caranya agar si meriam ini bisa menerima pesan tersebut? Oke, kita klik sprite meriamnya. Jadi tadi kan fokus kita ada di sprite button ya. Jadi blok ini atau script ini adanya di dalam sprite button. Nah, sekarang kita pindah ke sprite gedung gitu ya. Dan si gedung ini akan menerima pesan dari si button. Ya, jadi teman-teman jangan lupa pindahkan dulu ke gedung gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan sebagai triggernya adalah when I receive ini, when I receive. Kita gunakan when I receive. Jadi ketika menerima pesan gitu ya. Ketika menerima pesan yang berbunyi saatnya menembak. Jadi ketika si gedung ini menerima pesan yang berbunyi saatnya menembak, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah mengeluarkan peluru ya. Tapi kali ini kita tidak akan mengeluarkan peluru, tetapi hanya akan mengeluarkan teks tembak gitu ya. Oke, lalu kita coba. Nah, si gedung atau si meriam ini mengeluarkan tulisan tembak ya. Ya. Setiap kali kita mengklik dia mengeluarkan tulisan tembak. Atau kita pakai yang 2 detik aja. Ya, setelah 2 detik dia akan hilang, kita klik lagi dia akan muncul lagi dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa berasumsi bahwa oke, si sprite tombol sudah bisa berkomunikasi dengan sprite meriam ya, artinya tombol mengirimkan pesan bahwa ini saatnya menembak dan meriam ini merespon dengan menampilkan tulisan tembak. Loh, kok menampilkan tulisan tembak? Kan yang diinginkan melontarkan peluru. Nah, itu akan jadi pembahasan kita berikutnya ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah penjelasan teknik komunikasi antar sprite menggunakan broadcast message ya. Berikutnya, teknik berikutnya teman-teman, kita akan mempelajari sebuah teknik bernama mekanisme clone. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari, hanya saja ini sekarang kita fokuskan kembali ya biar lebih paham gitu. Ternyata untuk bisa berinteraksi antara satu sprite dengan sprite yang lain, kita bisa menggunakan teknik clone ya teman-teman. Jadi memanggil sprite dari sprite yang berbeda adalah clone. Mari kita praktekkan. Dan sangat mirip dengan situasi saat ini ya. Jadi ketika gedungnya sudah mendapatkan message atau broadcast
message dari tombol, maka saatnya ini gedung ini akan mengklon atau klon itu apa ya? Menduplikasi. Gedung ini akan menduplikasi sebuah objek bernama peluru. Ya. Lalu peluru tersebut akan dilontarkan. Karena ketika game dimainkan, tentu si objek ini kan harusnya belum ada kan? Ya. Peluru tersebut akan ada ketika sudah ditembakkan. Kalau belum ditembakkan kan masa melayang-layang gitu. Nah, inilah pentingnya clone ya. Jadi dia bisa memanggil sebuah objek yang tadinya belum ada. Itu udah ada. Oke, kita hilangkan ya objek itu. Kita hilangkan dulu teman-teman. Dengan cara seperti ini kita akan fokuskan pada bagian sini, pada bagian looks. Lalu di looks ini, kategori looks ini ada sebuah. Oh ya, tapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa yang sudah kita pilih adalah ini ya, sprite ball yang kuning ini yang akan kita jadikan sebagai peluru. Jadi kita kembali ke tab eh, event, lalu when flag click, lalu kita ke looks, kita sembunyikan. Kita sembunyikan sprite tersebut dengan perintah hide. Ya, jadi ketika gamenya dijalankan, maka ini tidak akan terlihat. Kita coba ya. Nah, itu ya, tidak terlihat. Jadi, bolanya nggak ada karena disembunyikan. Nah, sekarang tugas dari si gedung adalah mengklon peluru tersebut, lalu dilontarkan ke depan eh, ketika mendapatkan perintah dari tombol. Ya. Lalu jadinya gimana? Saat ini berarti gedung akan berkomunikasi dengan objek ball atau peluru. Berarti di sini when I receive saatnya menembak, kita tidak ingin menampilkan tulisan tembak, kita ingin mengklon. Kita ingin mengklon kita ingin mengklon peluru dan untuk melakukan proses clone itu kita bisa gunakan di bagian tab control ya. Lalu saya zoom sedikit, bisa scroll ke bawah, itu ada yang namanya create clone ya. Create clone ini kita letakkan di sini ya teman-teman. Lalu kita pilih parameternya. Di sini kan parameter defaultnya adalah myself, artinya dia akan mengklon dirinya sendiri. Padahal dalam kasus kita yang ingin kita klon bukan gedungnya ya, justru objek yang lain yaitu bola. Oleh karena itu perintah myself-nya kita ganti menjadi ball. Ya, ball ini adalah representasi dari peluru. Create clone of ball. Ya, itulah yang kita lakukan. Artinya, si gedung memberikan sebuah perintah untuk mengcloning atau untuk menduplikat objek sprite bernama ball. Oke. Saat ini, seharusnya si ball menerima perintah dari gedung. Nah, kita sekarang kembali ke ball. Ball akan menerima perintah dari gedung atau dari meriam untuk mengclone ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sekarang di bagian ball lagi ya teman-teman. Kita bisa menggunakan sebuah event yang bernama ini. When I start as a clone. Jadi ketika gedung, saya klik di sini, memberikan perintah create clone of ball, dia akan mengcloning sebuah bola dan bola ini akan memulai uh, perilakunya dengan cara menambahkan event ini. When I start as a clone. Ketika dia memulainya sebagai cloningan gitu kan ya. Oke. Lalu apa yang dilakukan sekarang? Yaitu tentunya adalah memunculkan dirinya. Memunculkan dirinya. Ya. Memunculkan dirinya. Tapi permasalahan ya teman-teman, memunculkannya itu di mana gitu ya. Oke, sekarang ya di tempatnya Pak di sini. Oke, berarti kan harus kita tampilkan ya. Kita tampilkan dulu yuk. Dengan perintah kebalikan dari hide yaitu apa? Perintah kebalikan dari hide yaitu show.
ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba jalankan, kita klik. Nah, sekarang si button memberikan perintah yaitu membroadcast message ke gedung menerima message tersebut dan gedung memberikan perintah untuk mengclone dan bola tersebut akan memunculkan dirinya karena dia mendapatkan sebuah instruksi when I start as a clone. Oke, tetapi kan nantinya si bola ini atau peluru ini akan kita lontarkan ya kan teman-teman ya. Sehingga ketika sudah dilontarkan posisinya nggak di situ lagi. Berarti nanti berikutnya itu dia belum tentu posisinya di sini. Contohnya kalau misalkan saya saya letakkan dia di sini gitu ya. Lalu kita ulang lagi programnya, lalu kita jalankan. eh Nanti kemunculannya itu belum tentu di sini ya. Bisa saja dia di tempat-tempat yang kita tidak duga gitu ya. Dan oleh karena itu, teman-teman, kita harus memiliki sebuah cara agar untuk memastikan agar si bola itu muncul di suatu tempat yang memang kita ingin dia muncul di tempat tersebut, bukan di tempat yang lain. Nah, itulah topik berikutnya. Kita akan mempelajari sebuah tema yaitu memanfaatkan variabel global ya untuk memastikan bahwa bola akan selalu muncul ketika di clone ada di posisi gedung, bukan di posisi yang lain. Oke, itu adalah tema berikutnya yaitu melalui variabel global. Ya, jadi variabel global adalah sebuah variabel atau media penyimpanan yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Dalam hal ini, dalam kasus kita adalah nilai koordinat atau lokasi dari gedung yang kita inginkan agar nanti bola itu muncul selalu di sana. Nah, jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu kita buat dulu variabel globalnya ya, teman-teman di sini di variabel. Kalau kita buat make a variable, kita buat dulu lokasi di mana sprite tersebut akan muncul. Ya, lokasi itu adalah sebuah koordinat yang terbentuk dari dua buah sumbu yaitu sumbu x dan sumbu y, sehingga kita butuh dua variabel di sini x posisi meriam gitu ya, x pos atau posisi meriam di sumbu x gitu ya maksudnya. Ini kita gunakan for all sprites agar bisa diakses oleh semua sprite. Dan kita buat satu lagi untuk yang meriam y posnya. Meriam y pos. Oke. Dan sekarang kita kembali ke gedung ya. Gedung ini sebelum memberikan perintah clone pada bola, dia akan melakukan sebuah uh, inisialisasi nilai ya di sini untuk memberikan nilai pada meriam X pos dan meriam Y pos ya. Dan nilainya tentu mengacu pada posisi gedung saat ini. Dan posisi gedung saat ini itu kita bisa dapatkan dari sini ya teman-teman, dari kategori motion lalu uh, X position dan Y position. Jadi apa yang dilakukan oleh gedung saat ini adalah ketika dia mendapatkan pesan saatnya menembak, dia memberikan nilai pada variabel meriam expose yaitu nilai posisi si gedung pada sumbu X dan juga dia memberikan posisi si gedung pada sumbu Y. Dan nilai-nilai ini disimpan dalam sebuah variabel. Kenapa? Agar nanti bola ketika dimunculkan dia akan membaca variabel ini teman-teman ya. Sehingga sekarang saatnya kita beralih ke bola dan sebelum sebelum bola ini dimunculkan, kita ingin pastikan agar bola tersebut memposisikan dirinya di koordinat tadi, yaitu kita bisa menggunakan perintah ini ya teman-teman. Go to XY. Tapi go to XY-nya, X-nya bukan 31 dan Y-nya bukan 65, tentunya
X-nya kita dapatkan dari tadi meriam X pos dan Y-nya adalah meriam Y pos. Nah, dengan cara seperti ini, si bola ya ketika dimunculkan akan selalu dipastikan ada di posisi ini, teman-teman. Nah, berikutnya ketika kita sudah memposisikan bola dan bola tersebut kan akan bersinggungan dengan gedung ya, teman-teman. Dan ketika bersinggungan itu bisa saja bolanya yang tidak terlihat karena ada di bawah gedung atau justru sebaliknya bolanya ada di depan gedung. Nah, kalau kita ingin selalu bola tersebut ada di depan gedung, maka kita harus melakukan eh, sebuah penambahan blok code, yaitu ini teman-teman. Go to front layer. Nah, di situ. Go to front layer tentunya untuk si bola nantinya ya. Jadi bukan bukan untuk meriam tapi untuk bola. Jadi go to front layernya sekali lagi untuk yang sprite bolanya. Nah itu ya jadi oke kita coba ya. Kita jalankan lalu kita tekan. Nah dia akan selalu dipastikan muncul di posisi gedung. Bahkan ketika kita pindah gedungnya pun ya karena bola ini sudah kita atur akan selalu mengacu pada posisi gedung, maka dia akan tetap muncul di situ ya teman-teman. Kita coba ya. Nah, ya. Nah, berikutnya kita ingin dong bolanya ketika kita tekan tombol ini bolanya terlontar ke atas gitu kalau atau ke depan nih sesuai dengan layaknya sebuah meriam melontarkan bola gitu ya. Meriam melontarkan peluru gitu ya. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti di sini teman-teman di bola, setelah bola itu eh, start as a clown, maka kita ingin agar bola tersebut meluncur ke depannya. Dan meluncurnya itu adalah secara terus-menerus. Nah, karena secara terus-menerus, maka kita memerlukan sebuah blok ini forever. Ya. Dan kita perlu mengatur koordinatnya agar ke atas, yaitu pada sumbu Y, ya. Berarti di bagian sini kita akan menggunakan perintah change motion ya. Change Y. Itu ya teman-teman. Change Y by misalkan 4. Oke. Kita stop lalu kita coba jalankan lagi. Nah itu ya. Boleh terlontar. Kita klik lagi dia akan terus seperti itu. Oke. Nah ini akan saya perkecil gedungnya teman-teman. Ya biar kita punya area di atas yang cukup banyak gitu ya. Ini saya 50% ya. Jadi gedungnya saya perkecil, bolanya juga 50% ya. Ini kita jalankan. Nah, itu ya. Nah, berikutnya yang ingin kita pelajari berikutnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sprite lain dengan teknik berikutnya, yaitu kita lihat ya, yaitu melalui pendeteksian touch. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Tadi kan kita sudah berhasil ya melontarkan peluru dan peluru tersebut, sprite peluru tersebut ingin kita arahkan pada sebuah objek, misalkan targetnya adalah misalkan pesawat gitulah katakan atau apapun gitu ya. Dan ketika target tersebut berhasil kita tembak, nah kita akan memunculkan tulisan you win gitu ya. Nah, itu kan juga perlu interaksi antar antar sprite ya. Artinya sprite peluru harus bisa mendeteksi sprite yang lain yaitu pesawat ketika dia menyentuh pesawat tersebut. Seperti itu kan ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Bagaimana kita bisa mendeteksi touch, artinya ketika peluru menyentuh pesawat. Nah, untuk itu kita butuh dulu objek pesawatnya.
Kita cari yuk di sini. Saya belum pernah lihat sih pesawat di sini. Apa ya objeknya? Kita cari aja di sini. Hmm, Pada kelamaan kita pilih ini aja ya, sailboat. Ya, lagi-lagi kita harus berimajinasi bahwa ini adalah pesawat. Oke, seperti tadi kita kecilkan ukurannya teman-teman. Nah, anggaplah meriam ini mempunyai tugas yang luar biasa untuk menembak eh kapal layar terbang. Oke, ya. Nah, berarti kita harus menemukan sebuah cara dong ketika si bola mengetahui dirinya telah menyentuh sailboat gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan perintah if ya. Nah, di sini ya. Jadi ketika si bolanya melaju ke arah atas ya dengan adanya perintah forever change x by y, kita ingin melakukan pengecekan apakah sudah menyentuh kapal belum gitu ya. Nah, kita akan melakukan pengecekan di sini teman-teman menggunakan blok if. Lalu kita bisa menggunakan sensing. Ini touch, ada di sini namanya touching ya. If touching parameternya kita ganti menjadi sailboat. Nah, ini juga sebagai sebuah mekanisme agar sebuah sprite bisa mengetahui ketika dia berinteraksi dengan sprite yang lain. Dalam hal ini, dia bersinggungan dengan sprite antara sprite bola dan sprite kapal gitu. Touching sailboat, maka yang dilakukan adalah menuliskan tulisan you win. Gitu ya. Tambahkan tulisan ini ya. Mohon maaf ya agak berisik ya teman-teman. Soalnya saya ini ngerekamnya di luar. Saya. You win. Oke, kita coba ya, teman-teman. Nah, setelah menyentuh kapal you win, kita ingin bolanya itu juga nggak terus nempel gitu, bolanya hilang gitu ya. Bolanya hilang, eh, atau bolanya berhenti atau bolanya hilang, hilang aja deh ya. Kalau ingin hilang, kita bisa menggunakan perintah. Di sini ada yang namanya delete this clone. Ya. Setelah menampilkan tulisan you win, kita delete this clone ya. Tapi hati-hati ya teman-teman, ketika clone-nya ini dihapus, maka tulisan ini pun bisa saja terhapus juga. Kita lihat aja ya. Oke, kita jalankan. Nah, itu ya. Dia bahkan nggak sempat menampilkan tulisan karena dia sudah keburu kehapus. Nah, jika terjadi seperti ini, kita butuh sebuah upaya di sini ya. Jadi melakukan delay agar nggak buru-buru ngapus, biar sempat menampilkan tulisan you win ya. Oke, kita coba lagi. Nah, itu ya, baru kita hapus. Oke, nah itulah teman-teman beberapa teknik atau mekanisme yang bisa kita gunakan dalam hal kita berupaya agar sprite kita atau script kita bisa berinteraksi dengan script yang lain yang berada di sprite yang berbeda. Dan teknik ini sangat penting kita kuasai teman-teman untuk bisa membuat sebuah aplikasi yang kompleks gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pembelajaran kali ini. Sekali lagi kita sudah belajar beberapa teknik seperti mekanisme broadcast message, mekanisme clone, menggunakan variabel global, dan pendeteksian touch. Semoga teknik-teknik ini bisa teman-teman kuasai agar teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi yang lebih bervariasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di sesi praktikum. Ya, sekali lagi kita akan mematangkan pemahaman kita melalui praktikum.
Di praktikum nanti ya, kita akan membuat sebuah project yaitu game ala-ala. Selama ini kita selalu membuat gamenya ala-ala gitu, bukan persis ya. Game ala-ala zombie versus plant. Nggak tahu teman-teman familiar nggak dengan permainan game tersebut, Plants versus zombie gitu ya. Kalau saya sih sering memainkan itu di handphone saya. Dan kalau teman-teman ada yang suka memainkan game itu pasti sudah sangat familiar. Nah, kita ingin membuat game ala-ala seperti itu ya. Jadi nggak ya mirip-mirip dikit gitulah versi ugly-nya gitu. Oke, selamat berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.